Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Al-Quran Qadim. Di uraian kami sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang Al-Quran Qadim. Di dalam Quran Surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad. Pada saat waktu itu beliau Nabi Muhammad dalam keadaan yang ummi, yaitu tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Jadi memang pada saat itu Nabi Muhammad menerima dan mendapatkan wahyu itu melalui kitab Qadim. Jadi kitab itu ada kitab Zahir atau Mushaf dan kitab Qadim. Sama dengan syairnya Mbah Gus Dur, Al-Quran Qadim wahyu minulyo tanpa dinulis, yaitu tidak ditulis bisa dibaca. Jadi langsung di dalam kolbu, langsung masuk di dalam hati, di dalam kolbu. Ya, di mana itu adalah pengetahuan yang datangnya langsung dari Tuhan, langsung dari Allah. Jadi tidak lewat akal pikiran, langsung menuju kolbu atau hati. Nah, karena Al-Quran adalah kitab Qadim, karena Al-Quran adalah petunjuk jalan bagi manusia, maka isinya sebetulnya adalah tentang proses Qadim. Rukun syaratnya, jalannya, caranya, adaptasinya, semuanya Qadim, proses Qadim. Kemudian dilengkapi dengan gambaran-gambaran cerita percontohan orang-orang yang ketemu jalan Qadim dan yang tidak. Semua itu ada di dalam kitab Qadim. Intinya sebetulnya adalah mengenai proses adaptasi roh manusia untuk bisa pulang kepada Yang Maha Roh, yaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karena Qadim, jadi nggak ada cerita tentang yang baru. Sebetulnya tidak menceritakan yang baru dan tidak mengandung apapun yang baru. Semuanya Qadim. Yang sulit disentuh dan nggak bisa kecuali oleh hamba yang ruhnya disucikan. Jadi kita tidak membahas pengetahuan tentang orang lain, cerita dahulu, cerita akan datang. Sebetulnya ini adalah cerita tentang kita sendiri, tapi kita yang Qadim untuk menuju Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan menceritakan orang lain. Makanya Quran itu adalah petunjuk jalan, penerang saat kita melewati jalan lurus Shiratal Mustaqim. Quran itu makanya ditanamkan di dalam dada, bukan di otak, bukan di pikiran. Ilmunya pun ilmu Qadim. Dada itu adalah dikiaskan akan ilmu Qadim, dan di dada itu adalah tempatnya kolbu, dan di balik kolbu adalah roh. Jadi sama sekali bukan tentang diri kita, yang bukan pengetahuan akal, bukan bacaan panca indera, dan tidak baharu. Tersentuhnya Quran itu
kecuali oleh diri kita yang qadim. Ruh yang disucikan, yang potensinya seumpamanya Quran itu ditaruh di atas gunung, maka gunung itu akan hancur, bercerai-berai. Tidak kuat menanggung zatku antara bumi dan langit. Ini kata Rasul, tidak kuat menanggung zatku antara bumi dan langit kecuali hati hambaku, hati yang lembut, lunak, dan tenang. Jadi membaca Quran Qadim itu sebetulnya adalah membaca kitab diri, bukan membaca cerita orang lain, apalagi membaca pengetahuan dongeng untuk diceritakan kepada orang lain. Bagaimana caranya kita bertali akan Allah? Bagaimana kita harus mencari jalan wasilah? Di manakah wasilahnya itu? Bagaimana cara kita masuk ilmu rohani? Bagaimana kita untuk mencari wali yang mursyidah? Bagaimana kita bisa mi'raj? Bagaimana kita bertemu Shiratal Mustaqim? Bagaimana kita akan adaptasi ulil amri minkum yang memimpin kita? Itu semua tentang diri kita. Yang dulunya itu semua proses itu dialami dan dilewati oleh Rasulullah Muhammad. Kalau kita lewat jalan qadim yang sama, maka kita pun di posisi Rasul Muhammad pada zaman itu. Muhammad, kata Muhammad di dalam kitab itu adalah Muhammad badan zahir di zaman itu. Tapi untuk di zaman ini, kata Muhammad di dalam kitab itu sebenarnya itu adalah berlaku bagi kita sendiri jika kita masuk dalam Al-Quran Qadim. Jadi yang bisa membimbing kita untuk bisa masuk ke Quran Qadim adalah guru Qadim, guru rohani. Jadi kita harus bisa bertemu dan dipimpin dan dibimbing oleh guru rohani. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.